Bab 349 Harapan dan Kebohongan. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. ELEANORLEYWIN. Panah mana aku mengenai gumpalan tanah mati, menyebabkannya pecah menjadi awan berdebu. Panah itu terus berjalan menuju golem yang baru saja melemparkannya, memotongnya di pelipis kanan. Meskipun bagian dari kepala golem itu runtuh, tampaknya itu tidak cukup untuk dihitung sebagai pembunuhan, karena tumpukan kotoran dan batu yang bergerak-bergerak ke samping, mempersiapkan serangan lain. Pada saat yang sama, golem kedua muncul, tumbuh dari tanah seperti meleleh secara terbalik. Itu memiliki kapak batu besar yang dilatih di kepalaku. Aku mendengus. Gumpalan tanah dan kapak tumpul. Aku sudah berlatih dengan Lance, Honfels, kataku sembrono saat aku menghindari ayunan kikuk oleh golem yang menggunakan kapak. Kapak itu muncul dengan potongan samping yang diarahkan ke pinggulku, tapi aku berguling ke belakang melewati bahuku. Memperkuat busur aku dengan mana, aku menyapu kaki golem keluar dari bawahnya, lalu memiliki dua panah bersinar di tali busur elf aku sebelum aku berdiri lagi. Membelah panah mana dengan jariku, aku mengirimnya ke lintasan yang sedikit berbeda sehingga yang satu menusuk dada golem yang menggunakan kapak, sementara yang kedua mengambil pelempar gumpalan di tenggorokan. Tembakan yang bagus, Ellie. Teman baruku Camelia berteriak. Aku melontarkan senyum lebar pada peri muda itu, lalu berteriak kaget saat tanah di bawahku berubah menjadi kotoran. Saat aku berlutut, tiga golem lagi tumbuh dari tanah dan melotot ke arahku. Aku melemparkan diriku ke lumpur untuk menghindari pukulan telak dari kepalan batu. Tanah mengeras lagi, menjebakku setengah di lantai gua yang berbatu. Aku memuntahkan seteguk lumpur. Yuk, erangku, mencoba menyesuaikan posisiku tetapi benar-benar macet. Jangan lupa, aku juga pernah berlatih dengan Lance, kau ranting kecil yang terlalu percaya diri, kata Honfels riang. Langkah kaki lembut melesat ke arahku. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Camelia. Honfels tertawa kecil, dan batu itu berubah menjadi pasir, melepaskanku. Dia akan baik-baik saja. Jangan menjilat dia, gadis. Gadis itu memiliki kepala yang cukup besar. Aku menarik diri aku keluar dari lubang pasir dan membersihkan diri. Aku tidak punya kepala besar. Seseorang mendengus sinis, dan aku menoleh untuk melihat dua sosok yang familiar berjalan ke arah kami. Melati, Emily, aku berteriak dengan penuh semangat. Datanglah untuk melihat betapa hebatnya aku. Tidak, sama sekali tidak besar kepala, Camelia menggoda. Aku mendorong bahunya dengan main-main, dan dia menusuk tulang rusukku, lalu melompat menjauh sebelum aku bisa mendapatkannya kembali. Aku hanya perlu memastikan yang ini tidak mendapat masalah, kata Jasmine sambil mengangguk ke arah Camelia. Petualang yang serius tidak banyak berubah sejak aku masih kecil. Aku menyukai semua tanduk kembar, tetapi diam-diam sedikit takut pada Jasmine. Ketika Helen, Durden, dan Angela Rose awalnya dibawa ke tempat kudus, Jasmine tidak ikut dengan mereka. Camelia telah memberitahuku semua tentang bagaimana Jasmine menyelamatkannya, jadi aku senang dia kembali. Sebenarnya, kami sedang mencari Honfels, Emily menyela. Helen menyarankan agar kami juga mendapatkan waktu pelatihan. Tidak seperti Jasmine, Emily telah banyak berubah dalam waktu yang cukup singkat. Ada sisi keras dalam dirinya yang pasti tidak pernah dia miliki sebelumnya, dan kadang-kadang aku melihatnya menjadi kosong dan dingin. Dia telah memotong rambutnya setelah terbakar dalam ledakan, tapi setidaknya alisnya tumbuh kembali. Aku sangat senang ketika dia tiba dengan tanduk kembar dan Gideon. Kami bukan teman baik atau apapun, tetapi Emily selalu baik padaku, dan dia bahkan membuat busur khusus saat itu yang memanfaatkan teknik mana murniku. Dia benar-benar jenius, jadi tidak terlalu mengejutkan kalau dia menemukan cara untuk bertahan hidup. Dia dan Gideon telah ditangkap oleh Alakrians dan dipaksa bekerja untuk mereka, tetapi tanduk kembar telah membantu menyelamatkan mereka. Atau mereka membantu menyelamatkan Jasmine. Aku masih agak bingung dengan detailnya. Dia hampir sama kecewanya dengan aku ketika mendengar bahwa busur aku telah dihancurkan. Sayangnya, kami tidak memiliki alat atau sumber daya apapun yang dia butuhkan untuk membuat yang lain di tempat kudus, jadi aku terjebak menggunakan busur latihan. Itu masih sangat bagus untuk memiliki mereka berdua kembali. Dan melihat wajah-wajah yang lebih dikenal juga baik untuk ibu. Dia mulai hidup kembali sedikit ketika dia menyadari bahwa banyak teman kita masih hidup di luar sana, hanya menunggu bantuan. Lagi pula aku sudah hampir selesai dengan Putri Liwin, cemooh Honfels, membuat Camelia terkikik. Hai, kataku dengan marah. Putri lain, hanya apa yang kita butuhkan, kata Jasmine, dan dia tampak sangat serius sehingga aku tidak tahu apakah dia bercanda atau tidak. Jangan pedulikan dia, kata Camelia, mengernyitkan hidungnya. Dia tidak pandai mengekspresikan dirinya. Jasmine mengangkat alis pada gadis elf itu. Hati-hati, Sigung. Camelia menyilangkan tangannya dan menjulurkan lidahnya ke arah Jasmine. Baiklah kalau begitu, kata Honfels, tertawa keras. Gadis Watsken yang aku kenal, tetapi kamu harus memandu aku melalui kemampuan kamu, Nona Flamesword. Perhatianku teralihkan dari yang lain saat Jasmine dan Honfels mulai mendiskusikan sparring. Kami telah memilih punggung bukit datar yang menghadap sebagian besar gua sebagai tempat latihan kami.
Jaraknya cukup jauh sehingga kami tidak mungkin secara tidak sengaja merusak sesuatu dalam prosesnya. Aku juga menyukainya karena melihat ke bawah ke desa, dan aku bisa melihat hampir setiap rumah dari atas sini, dan sebagian besar terowongan di luar kota. Curtis dan Katin Glider berbaris cepat menuju terowongan menuju gerbang teleportasi. Setelah apa yang terjadi di Eleanor, kebanyakan dari kita tidak pernah meninggalkan tempat kudus lagi, tetapi para Glider, bersama dengan beberapa penyihir kuat lainnya, masih menjalankan misi untuk mencari lebih banyak pengungsi. Anggota ekspedisi kami ke Eleanor telah tinggal cukup dekat setelah kami semua kembali dari Eleanor. Katin menggambarkannya sebagai rasa bersalah bersama. Masing-masing dari kami berpikir kami bisa, seharusnya, melakukan lebih banyak untuk memastikan Tessia aman. Satu-satunya yang tampaknya tidak tertarik untuk memeriksa kami sama sekali adalah penjaga elf, Albold. Rupanya dia ingin segera kembali ke hutan ketika Tessia dan aku tidak kembali, tetapi Virion tidak mengizinkannya. Kemudian, ketika Byron memastikan bahwa Eleanor benar-benar hilang, ya. Aku menggelengkan kepalaku. Aku mencoba mempertimbangkan bagaimana rasanya mengetahui Sapin baru saja pergi, tapi... Ellie, kamu baik-baik saja? Kamelia bertanya, menyenggolku dengan sikunya. Tentu saja, kataku sambil menyampirkan busur di bahuku. Tapi aku cukup lelah. Aku akan meneleponnya sehari, oke. Petik 2. Melambai kepada yang lain, aku berbalik dan mulai menuruni kota, tidak yakin apa yang harus aku lakukan dengan diri aku sendiri. Aku lelah, tapi aku juga. Aku bahkan tidak tahu. Aku tidak pernah tahu bagaimana rasanya lagi, jadi aku mulai mendorong semuanya ke latar belakang. Apakah itu cara kamu menghadapinya, saudara? Aku bertanya-tanya. Sambil mendesah, aku menendang batu seukuran jalan alami yang aku lewati. Itu berdentang jauh di tepi, akhirnya mendarat dengan percikan di sungai. Itu tidak membantu bahwa aku dikelilingi oleh orang-orang yang telah kehilangan segalanya. Aku telah kehilangan ayah dan saudara laki-laki aku, dan masa kecil aku, karena perang, tetapi kemudian aku memikirkan Camelia, seluruh keluarganya telah terbunuh selama invasi, rumahnya hilang, sebagian besar orang yang pernah dia temui adalah mati. Aku ingin memahaminya. Aku ingin membantu Camelia dan Virion dan yang lainnya, tetapi aku tidak bisa memahami apa yang mereka alami. Albold adalah satu-satunya anggota elf lain dalam kelompok kami. Mungkin itu egois bagi aku, tetapi rasanya dia adalah koneksi aku dengan apa yang terjadi. Aku ingin dia membantuku memahami apa yang dia rasakan, tapi dia cukup banyak bersembunyi. Ada elf lain yang bisa kuajak bicara, tentu saja. Komandan Virion ada di rapat sepanjang waktu, dan, sebanyak aku ingin berbicara dengannya, aku tidak diizinkan selama berminggu-minggu. Rinia bilang dia terlalu lemah untuk didatangi pengunjung, tapi dia belum pindah kembali ke tempat kudus. Mau tak mau aku merasa ada sesuatu yang terjadi antara Virion dan dia. Aku hanya tidak bisa menebak apa. Dan karena tidak ada yang berbicara denganku, ya. Memiliki Camelia sangat bagus, setidaknya. Ada beberapa anak lain di tempat kudus, tetapi tidak ada yang mengerti apa yang aku alami seperti yang dia lakukan. Mungkin karena kami sangat mirip sehingga kami berdua berjuang untuk benar-benar memahami apa yang telah terjadi. Sebelum Jasmine menyelamatkannya, dia sudah kehilangan seluruh keluarganya, dan tampak agak mati rasa ketika datang ke serangan di tanah airnya. Ada orang lain juga, tapi tidak ada orang yang aku rasa bisa aku ajak bicara. Jika Tessia masih di sini, dia bisa. Bisakah dia? Aku mengingat kembali saat itu di kota peri kecil, dengan Tessia, terlihat cantik, berdiri di atas orang-orangnya yang terkejut dan bingung. Sambil menggelengkan kepala, aku berpaling dari pikiran itu. Sebaliknya, pikiranku kembali ke Albold. Aku telah mencarinya beberapa kali selama beberapa minggu terakhir, tetapi tidak menemukannya. Tetap saja, mencoba lagi tidak ada salahnya, kataku pada diri sendiri, dan mungkin dia perlu berbicara kepadaku sebanyak aku perlu berbicara dengannya. Meskipun aku yakin dia tidak akan ada di sana, aku menuju balai kota terlebih dahulu. Albold tidak pernah berada di shift jaga regulernya sejak aku memberikan laporanku kepada Dewan, tapi aku benar-benar tidak yakin kemana lagi harus mencari. Seperti yang aku duga, dua penjaga yang tidak dikenal mengapit pintu, sementara wanita elf bernama Lena berdiri di kaki tangga. Dia memperhatikanku mendekat. Aku belum sampai dalam jarak 30 kaki darinya sebelum dia berkata, "Maaf, Nona Liwin, komandan tidak ada." Sebenarnya, aku mulai gugup, aku sedang mencari penjaga, Albold. Apakah kamu? Albold masih cuti, karena cederanya, dia memotongku, berbicara dengan tegas. Aku kebetulan tahu bahwa ibu aku secara pribadi merawat luka elf itu beberapa saat setelah dia berteleportasi kembali ke tempat kudus. Meskipun akan ada beberapa ketidaknyamanan yang tersisa sebentar, dia segera kembali ke tugasnya. Tetap saja, tidak ada gunanya berdebat dengan kepala penjaga. Aku juga tahu apa yang akan dia katakan ketika aku bertanya di mana dia sekarang, tetapi aku tetap mencobanya. Seperti yang aku katakan sebelumnya, Albol telah diberikan gua pribadi di luar kota, dan telah meminta untuk tidak diganggu. Aku yakin dia akan memberitahu kamu ketika dia merasa lebih baik. Cara dia mengatakan ini membuatnya sangat jelas seberapa besar kemungkinan dia berpikir bahwa Albold akan mencari aku untuk apapun. Aku ingin marah dengan sikapnya, tapi kemudian aku hanya memikirkan Eleanor lagi, dan perutku terlipat menjadi simpul.
Maaf mengganggu kamu. Terima kasih atas waktumu dan, aku berusaha keras untuk mengatakan sesuatu, merasa diriku semakin canggung dengan setiap kata pelayananmu, aku mengakhiri dengan meringis. Berbelok di tepi balai kota, aku bermaksud untuk masuk ke salah satu gang dan hanya berjalan sebentar, tetapi suara dari dalam gedung besar membuatku tersentak. Saat aku mendengarkan lebih dekat, aku menyadari ada mantra peredam suara di tempat, tetapi seseorang telah berteriak cukup keras untuk telinga sensitif aku untuk mengambilnya. Melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang melihat, aku bergerak lebih dekat ke sisi balai kota tempat ruang konferensi besar berada, tetapi ada sesuatu di sana, seperti muatan listrik di atmosfer, atau tekanan yang menghancurkan, cukup untuk membuat aku telinga meletus. Meskipun aku tidak yakin apa penyebabnya, aku cukup mempercayai instingku untuk tidak mendekat. Ada taman komunal kecil tepat di sebelah balai kota. Itu hanya tumbuh akar dan jamur dan sebagainya, jadi aku biasanya tidak menghabiskan banyak waktu di sana, tapi itu adalah penutup yang sempurna sekarang. Duduk di tengah taman, aku berpura-pura mengamati tanaman. Sebagai gantinya, aku mengaktifkan fase pertama kehendak binatang aku. Suara-suara dari seluruh gua semakin keras di telinga aku saat indera aku menajam secara dramatis sehingga aku harus mengambil beberapa detik untuk menyetel semuanya dengan hati-hati. Aku fokus pada balai kota, mendengarkan suara geraman Virion. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Artefak yang kami janjikan. Kebohongan yang kau buat untukku katakan ini hanya sepadan jika kita. Suara lain menginterupsi komandan. Kebohongan yang telah kamu setujui adalah yang terbaik untuk semua, Virion, seperti yang telah kita bahas panjang lebar. Aku mengerti kamu ingin merebut kembali benua kamu, tetapi artefaknya belum siap. Juga, dalam hal ini, adalah para Asura. Petik 2. Meskipun aku tidak mendengar suara kedua ini selama bertahun-tahun, aku langsung tahu siapa itu. Tidak mungkin aku bisa melupakan pria, atau dewa, yang memberi kubu. Tapi apa yang mereka bicarakan? Berbohong. Artefak. Aku tidak mengerti. Suara Virion menggeram ketika dia menjawab, sialan gamemu, Winsom. Jangan berpikir aku telah memaafkan kejahatan kamu terhadap orang-orang aku. Aku menyebarkan kebohonganmu hanya karena aku tidak punya pilihan lain. Mengetahui apa yang dilakukan para Asura akan menghancurkan harapan kecil yang tersisa di Dicaten. Kamu benar, kata Winsom, suaranya dingin dan tanpa emosi. Kamu tidak punya pilihan, Komandan Virion. Jika kamu ingin memimpin orang-orang kamu, elf, manusia, dan kurcaci, melalui perang ini, maka meyakinkan semua orang bahwa penghancuran Elenoir adalah tindakan klan Fritra sangat penting. Ceritanya telah diputar dengan baik di Epeotus, lanjut Winsom. Bahkan klan Basilis yang tersisa sudah mulai berdatangan. Segera, Lord Indrat akan memiliki dukungan yang cukup untuk melanjutkan perang skala penuh. Petik 2. Tapi Dicaten akan dilindungi. Virion bertanya, agak gugup, pikirku. Kamu memegang kata-kataku, jawab Winsom dengan tegas. Lord Indrat sangat ingin agar Dicaten tidak terluka oleh perang ini. Adapun penduduk Alakrian, ya, sangat disayangkan. Dan cucuku, Virion membalas. Apakah dia akan menjadi kerusakan tambahan untuk perangmu? Kamu bilang kamu akan menemukannya, Asura. Petik 2. Aku khawatir aku tidak punya hal baru untuk dilaporkan tentang masalah ini, Winsom menegaskan. Kami hanya mengetahui bahwa Vessel Tesia, tubuhnya, saat ini berada di Alakria, tetapi klan Epeotus tidak memiliki pengetahuan tentang teknik reinkarnasi yang digunakan Agrona. Jika itu tidak dapat dibalik, kamu harus siap untuk reinkarnasi. Jantungku berdetak sangat kencang di dadaku sehingga menenggelamkan kata-kata Winsom. Seperti kakak. Sebuah letupan samar membuatku melompat, dan tiba-tiba yang bisa kulihat hanyalah tubuh besar berbulu dari ikatanku. Kepalanya berputar, mencari bahaya, dan saat dia berbalik pantatnya yang besar menjatuhkanku. Konsentrasiku untuk menjaga bisku akan aktif pecah dan indera yang ditingkatkan memudar. Aku menggerutu ketika aku mencoba untuk duduk, tetapi tidak bisa karena dinding bulu melayang di atasku. Dia mengeluarkan gerutuan yang mengguncang tanah. Tidak, aku tidak dalam bahaya. Aku hanya gemuruh lagi, kali ini disertai dengan rengekan. Yah, maaf aku mengganggu perburuanmu, tapi aku tidak memintamu untuk. Mana bis besar seperti beruang itu duduk kembali dengan menghancurkan sepetak jamur bercahaya. Halo, Eleanor, kata sebuah suara dari dekat, membuatku menjerit. Bu berdiri lagi dalam sekejap, tubuhnya menutupi speaker. Meraih segenggam bulu ikatan aku menarik diri dan melangkah di sekelilingnya. Winsom berdiri tepat di luar taman, tangannya dipegang di belakang punggungnya. Halo, Pak, kataku gugup. Apakah dia entah bagaimana menyadari bahwa aku menguping pembicaraannya? Apa yang akan dia lakukan padaku jika dia tahu bahwa aku tidak sengaja mendengarnya? Yang mengejutkan aku, Asura itu duduk di atas batu besar di luar taman dan mengangkat tangannya ke arah Bu. Ikatan aku mendekatinya dengan waspada, mengendus tangan yang terulur. Kemudian sikap ikatanku sepertinya berubah, dan dia menjilat Asura itu. Aku melongo saat Winsom tertawa kecil. Sepertinya dia mengingatku. Dia mulai menggaruk dahi Bu di antara tanda putih di atas matanya, dan kaki belakang ikatanku mulai membentur tanah dengan nikmat. Kami duduk diam selama beberapa detik. Pikiranku kosong karena ketakutan. Kau tahu,
Pada akhirnya aku berniat untuk kembali padamu, kata Winsome, tatapannya ke kepala lebar Bu. Kamu perlu tahu lebih banyak tentang ikatan kamu, jika kamu ingin memulai fase asimilasi. Kepalanya menoleh ke arahku, dan aku bisa merasakan matanya menatap ke dalam diriku, melihat ke inti tubuhku. Menarik, gumamnya. Kamu telah menyelesaikan fase asimilasi, dan dapat menggunakan kehendak binatangnya. Dan kamu menyelesaikan ini tanpa bantuan. Lidahku sepertinya membengkak seukuran bu di mulutku, dan aku tidak bisa menjawab. Apakah ini trik yang rumit sehingga aku akan mengungkapkan bahwa aku telah memata-matai mereka? Aku membuatmu gugup, Winsome mengamati. Aku berbicara dengan begitu sedikit orang dari jenis kamu. Permintaan maaf aku. Bu berbalik ke arahku dan menyenggol lenganku dengan kepalanya yang lebar. Ketika dia menyentuh aku, kehangatan mengalir keluar dari inti aku, mengusir rasa takut. Aku menghela napas gemetar. Winsome tersenyum, dan aku bisa melihat matanya melacak pergerakan cahaya hangat saat bergerak ke seluruh tubuhku. Kamu memang telah menempuh perjalanan jauh dengan ikatanmu. Sekali lagi, aku minta maaf karena tidak melakukan percakapan ini lebih awal. Aku tidak menduga kamu akan menyelesaikan asimilasi kamu tanpa bantuan aku. Aku melihat punggung tangan dan lengan aku, di mana bulu-bulu halus berdiri. Apa? Monster mana itu Bu? Kami menyebut mereka hanya binatang penjaga, jawab Winsome, menggeser kursinya sehingga dia menghadapku secara langsung. Mereka dibesarkan, atau mungkin diciptakan adalah istilah yang lebih baik, oleh klan Grandus dari ras Titan. Seluruh tujuan binatang penjaga menjadi perlindungan ikatannya. Apalagi yang bisa dia lakukan? Tanyaku terengah-engah, mataku terkunci pada mata Bu, ketakutanku terlupakan. Aku tahu dia bukan mana bis biasa, tapi aku tidak pernah menduga dia adalah sejenis mana bis Super Epeotus. Kekuatan mereka bermanifestasi secara berbeda berdasarkan bentuknya, Winsome melanjutkan, tetapi semua binatang penjaga dimaksudkan untuk perlindungan, sehingga mereka dapat merasakan ketika ikatan mereka dalam bahaya dan berteleportasi ke mereka dari jarak yang jauh, jika perlu. Akhirnya, beruang penjaga ini akan dapat melindungimu dengan cara lain juga, seperti menyerap kerusakan fisik pada tubuhmu dan mengambil lukanya sendiri. Oh, kataku lembut, sambil mengusap leher Bu. Aku tidak yakin aku sangat menyukainya. Winsome memberiku tatapan penasaran. Begitulah tujuan dari binatang penjaga. Seekor beruang penjaga juga dapat menginspirasi keberanian besar dalam ikatannya, memungkinkan kamu untuk melewati rasa takut kamu bila perlu, seperti yang aku yakin kamu baru saja alami. Saat aku menyalurkan wasiat Bu, aku bisa, aku terdiam, menyadari bahwa aku tidak benar-benar ingin berbicara tentang peningkatan indraku. Itu memberimu wawasan tentang indera binatang itu sendiri, ya, kata Winsome, mengambil jalan pikiranku. Itu bisa sangat kuat. Fase kedua kemudian akan menunjukkan beberapa kekuatan ikatan dan kecakapan bertarung kamu, tetapi itu berbeda dari Asura ke Asura, dan sejujurnya aku tidak dapat memberitahu kamu bagaimana manusia akan beradaptasi dengan fase kedua. Mungkin, bahkan sangat mungkin, kamu tidak akan pernah melewati fase integrasi. Aku mengangguk pelan. Virion mengatakan hal serupa ketika aku bertanya kepadanya tentang wasiat binatangku. Tampaknya cukup umum bagi penjinak binatang untuk berhenti pada fase berasimilasi, dan beberapa bahkan tidak dapat berasimilasi dengan benar. Kenapa kamu memberiku Bo? Aku bertanya, tidak mampu menekan pikiran itu. Sekarang setelah aku tahu kebenaran tentang apa itu Bu, tampaknya sangat tidak mungkin bahwa seorang dewa akan memutuskan untuk hanya memberi aku salah satu binatang penjaga khusus mereka. Winsome duduk diam untuk beberapa saat, merenung. Kerutan perlahan berkerut di alisnya, dan aku merasakan aura mencekiknya keluar untuk sesaat. Kemudian dia berdiri. Aku khawatir aku harus kembali ke Epeotus. Dia menatapku, dan bukannya tertarik pada mata kosmiknya yang aneh, aku merasakan tubuhku mencoba menarik diri darinya. Hanya butuh 1 detik lagi untuk mencari tahu alasannya. Langit malam di atas Elenoir, seperti itulah matanya. Sebelum dia dan Aldir menghancurkan seluruh negeri, aku mengingatkan diriku dengan gemetar ketakutan. Ketahuilah bahwa saudaramu tidak dilupakan di antara para Asura, Eleanor. Kamu penting baginya, dan kamu juga penting bagi kami. Itu sebabnya aku memberi kamu binatang penjaga. Petik 2. Sebelum aku bisa menjawab, Asura telah menghilang. Aku duduk di taman untuk waktu yang lama setelah itu, berpikir. Aku masih tidak yakin apakah Winsome entah bagaimana menyadari bahwa aku mendengarnya dan Virion atau tidak. Apakah itu sebabnya dia memutuskan untuk memberitahuku tentang Bu sekarang? Aku bertanya-tanya, untuk mengalihkan perhatianku. Atau mungkin tunjukkan padaku bahwa dia bukan ancaman, bahwa dia masih peduli pada kita. Aku ingin marah, tetapi jika Komandan Virion bersedia mengikuti kebohongan ini untuk menyelamatkan Dicaten, lalu apa hak aku untuk menanyainya? Kemudian aku memikirkan Albold, yang ingin mengetahui kebenaran lebih dari apapun. Bukankah dia, dan para penyintas lainnya, pantas untuk mengetahui kebenarannya? Aku bertanya pada diri sendiri. Melingkarkan lengan bawahku di sekitar lututku, aku menarik diriku menjadi bola dan berharap, bukan untuk terakhir kalinya, bahwa Arthur atau Tesia ada di sana bersamaku.